Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Badung beserta para asisten setda, inspektur, staf ahli, sekretaris dewan, kepala badan, kepala dinas, kepala bagian, dan camat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Badung. Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Badung. Yang kami hormati Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Badung, pimpinan BPD Bali, Cabang Badung, dan Cabang Mangupura. Yang kami hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Badung. Yang kami hormati tenaga ahli praksi dan tenaga ahli DPRD Kabupaten Badung. Yang kami hormati para wartawan, hadirin peserta rapat paripurna Dewan yang kami muliakan. Setelah tadi kita laksanakan istirahat siang, rapat paripurna kita lanjutkan. Dan dengan memohon bimbingan Ide Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna hari ini kembali kami buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya kita memasuki acara pokok rapat paripurna hari ini, yaitu penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten Badung yang akan disampaikan oleh Bupati Badung. Untuk itu kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ketua dan para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung. Yang saya hormati seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung beserta seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, pimpinan instansi vertikal di wilayah Kabupaten Badung, para direksi perusahaan daerah Kabupaten Badung, para tenaga ahli dan praksi DPRD Kabupaten Badung, rekan-rekan wartawan, media cetak dan elektronik, serta hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Mengawali jawaban pemerintah ini, marilah kita menghaturkan puji syukur kehadapan Ide Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta warunugrahanya, maka pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung dalam rangka penyampaian jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, setelah menyimak pemandangan umum yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Badung pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung tanggal 8 Juli 2025. Saya sangat mengapresiasi atas kinerja dan analisis serta inisiatif Dewan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024, serta menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah memberikan usul, saran, dan masukan atas rancangan peraturan daerah ini dalam rangka mewujudkan masyarakat Badung yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera, mandiri, serta bersinergi untuk menentukan strategi serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Badung di masa yang akan datang. Dukungan konstruktif dari DPRD Kabupaten Badung
atas kebijakan pemerintah Kabupaten Badung sangat diharapkan untuk menuntaskan segala kebijakan yang pro masyarakat. Pada rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, sudah mulai tahapan audit BPK Republik Indonesia dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara. Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan jawaban pemerintah sebagai berikut. 1. Menanggapi saran dari fraksi PDI Perjuangan agar dalam penyusunan APBD lebih realistis dan menganut prinsip kehati-hatian sehingga terwujud postur APBD yang terukur dan mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat banyak, dapat disampaikan bahwa tahapan penyusunan APBD sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta diharapkan ke depan penyusunan APBD lebih transparan, akuntabel, serta efektif dan efisien. 2. Menanggapi saran dan masukan dari fraksi Golkar dapat disampaikan berkenaan dengan penetapan target, dapat disampaikan bahwa ke depan penetapan target pendapatan asli daerah PAD akan diproyeksikan lebih realistis. Berkenaan dengan pemanfaatan teknologi atau aplikasi, pemerintah Kabupaten Badung sudah melakukan berbagai langkah-langkah dan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah. Salah satunya dengan pemanfaatan teknologi informasi berupa Sistem Informasi Optimalisasi Pendapatan Daerah atau SIOPD berbasis data perizinan usaha yang telah diterbitkan sebagai salah satu indikator dalam mendata potensi pendapatan asli daerah. Pengelolaan retribusi daerah juga telah dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi seperti pemanfaatan e-ticketing di seluruh objek wisata dan sewa tempat olahraga di Kabupaten Badung. Selain itu terdapat sistem informasi pengendalian mutu jasa konstruksi Badung yang unggul, Si Pemuja dalam pengelolaan retribusi pemanfaatan aset daerah dan retribusi penjualan hasil usaha produksi pemerintah daerah. Untuk retribusi tempat khusus parkir telah diuji coba pembangunan sistem e-parkir di lahan tempat khusus parkir di luar badan jalan di Pantai Kuta. Atas saran pencermatan postur APBD agar lebih proporsional perbandingan antara belanja operasional dengan belanja modal serta dengan belanja transfer dan saran terhadap pos belanja transfer sehingga porsi belanja ini tidak terlalu berlebihan dengan harapan lebih memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan seluruh masyarakat Badung. Terlebih dahulu saran diterima dan akan menjadi pertimbangan untuk penyusunan APBD selanjutnya. Atas saran prinsip kehati-hatian dalam hal tata kelola APBD Kabupaten Badung dapat mengalokasikan silpa untuk mampu menjawab kebutuhan real sehingga setiap tahun anggaran dapat disampaikan bahwa sesuai Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, dijelaskan sisa lebih perhitungan anggaran silpa adalah bersumber dari pelampuan penerimaan PAD, pelampuan penerimaan pendapatan transfer, pelampuan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampuan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan. 3. Menanggapi usul saran dan masukan dari fraksi Gerindra dapat disampaikan atas saran terhadap pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor pariwisata agar dikembalikan secara prioritas dan proporsional untuk perbaikan, pemeliharaan dan pembangunan di destinasi menuju pariwisata berkelanjutan, baik menyangkut pembangunan fisik maupun non-fisik. Saran diterima dan sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih sudah dirancang dalam APBD perubahan tahun anggaran 2025
dan APBD Indo tahun anggaran 2026 untuk kelima sektor dasar, yaitu infrastruktur, keamanan dan kenyamanan di destinasi, pelayanan publik, lingkungan dan promosi. Atas saran dan harapan terhadap 6 persoalan klasik dapat dijelaskan bahwa A. Penanganan permasalahan sampah sudah menerapkan pengelolaan berbasis sumber dan menambah jumlah TPS 3R di setiap desa atau kelurahan, serta mengoptimalkan TPST yang sudah beroperasi. B. Salah satu program prioritas dalam mewujudkan misi kelima kami selaku Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah meningkatkan kualitas infrastruktur publik di kawasan pariwisata, permukiman, serta membangun jaringan jalan baru dengan memprioritaskan perbaikan dan peningkatan jalan di beberapa titik kecamatan Kuta Selatan, Kuta dan Kuta Utara. C. Pembangunan dan pemeliharaan jalan kami konsepkan dengan beautifikasi infrastruktur melalui pembangunan jalan dengan fasilitas jaringan utilitas terpadu, dilengkapi taman telajakan sebagai perindang dan lampu penerangan jalan dirancang untuk mengatasi jaringan utilitas terpadu dan sekaligus melakukan penurunan kabel-kabel di beberapa ruas jalan, dan ini akan terus berlanjut pekerjaan penyediaan jaringan utilitas dan penataannya. D. Terkait rencana pembangunan LRT, Light Rail Transit di bawah tanah dari bandara menuju Sentral Parkir Kuta yang sudah groundbreaking tanggal 4 September 2024, sudah dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi dan saat ini masih pada tahap proses tender investasi. Semoga pembangunan Bali Subway segera bisa terwujud. E. Untuk lampu penerangan jalan LPG yang ada di wilayah Kabupaten Badung, khususnya di tempat-tempat pariwisata, sudah kami rancang di tahun 2026. Sedangkan untuk pergantian unit lampu penerangan jalan LPG yang mati, sudah kami lakukan pergantian secara bertahap, sedangkan lampu penerangan jalan LPG konvensional akan diremajakan dengan lampu LED di anggaran di tahun 2026 di seluruh wilayah Kabupaten Badung secara bertahap. F. Berbagai upaya dalam meningkatkan cakupan layanan air bersih sudah dilakukan dan saat ini kami sudah tugaskan Perumda Tirta Mangutama untuk melakukan kerjasama bisnis to bisnis B2B sebagai upaya percepatan pelayanan air bersih khususnya di wilayah Kuta Selatan. G. Layanan kontak Bupati merupakan perwujudan dari visi dan misi 100 hari kerja untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Badung. Melalui penyelesaian pengaduan yang cepat dari perangkat daerah terkait sehingga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik akan terus meningkat serta menjadi masukan perbaikan kinerja layanan pemerintah daerah. H. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan karya Mepedudusan Agung Menawaratno Mapeselang Mendasar Tawur Balik Sumpah Utama di Puro Linggabuana, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung terkait rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Saya berharap rancangan peraturan daerah tersebut dapat disepakati bersama menjadi peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras, kebersamaan, dan pemikiran-pemikiran pimpinan dan anggota Dewan sehingga pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut berlangsung dinamis dan konstruktif sesuai harapan kita bersama. Pada akhirnya, kita berharap semoga ide yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing dan melindungi kita semua sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai aparatur negara
untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, good governance, dan bersih clean government melalui peningkatan kualitas pelayanan publik untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama penyampaian jawaban pemerintah oleh Bupati Badung. Untuk itu kami sampaikan terima kasih. Hadirin peserta rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Rapat paripurna hari ini kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan. Tapi sebelum itu perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan laporan Sekretaris Dewan, dari 45 anggota DPRD, termasuk kami pimpinan, telah hadir di ruangan ini sebanyak 39 orang dan tidak hadir sebanyak 6 orang. Maka sesuai dengan peraturan DPRD Kabupaten Badung nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib, maka rapat paripurna hari ini telah memenuhi quorum. Hadirin peserta rapat paripurna Dewan yang kami hormati, seperti yang kita telah ketahui dan kita dengarkan dan ikut bersama terkait penjelasan Bupati Badung terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 yang lalu. Pandangan umum praksi-praksi dan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum praksi-praksi serta hasil audit dari BPKRI bahwasannya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2024 telah kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Berdasarkan hal tersebut, kami tanyakan kepada segenap anggota Dewan, apakah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dapat disepakati untuk ditetapkan? Terima kasih. Dengan demikian, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dapat kita sepakati dan kita tetapkan menjadi peraturan daerah setelah dievaluasi oleh Gubernur Bali. Selanjutnya kami persilahkan kepada PLT Sekretaris Dewan untuk membacakan rancangan surat keputusan DPRD terkait dengan persetujuan tersebut di atas. Untuk itu kami persilakan. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung nomor tahun 2025 tentang persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2024
menjadi peraturan daerah. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung tentang persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah sebagai berikut. 1 Romawi, realisasi. A. Pendapatan 8.620 miliar 177 juta 974.048 rupiah 92 sen. B. Belanja 8.982 miliar 940 juta 749.786 rupiah 65 sen. Defisit 362 miliar 762 juta 779.737 rupiah 73 sen. C. Pembiayaan 1. Penerimaan 993 miliar 909 juta 492.620 rupiah 76 sen. 2. Pengeluaran 250 miliar rupiah. Pembiayaan neto 743 miliar 909 juta 492.620 rupiah 76 sen. Romawi 2. Selisih anggaran dan realisasi. A. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 2.735 miliar 449 juta 80.383 rupiah 19 sen. Dengan rincian sebagai berikut. 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan 11.355 miliar 611 juta 573.054 rupiah. Kedua, realisasi 8.620 miliar 177 juta 970.048 rupiah 92 sen. Selisih lebih 2.735 miliar 433 juta 603.005 rupiah 8 sen. B. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 3.112 miliar 282 juta 61.505 rupiah 35 sen. Dengan rincian sebagai berikut. 1. Anggaran belanja setelah perubahan 12.095 miliar 222 juta 811.292 rupiah. 2. Realisasi 8.982 miliar 940 juta 749.786 rupiah 65 sen. Selisih lebih 3.112 miliar 262 juta 61.505 rupiah 35 sen. C. Selisih anggaran dengan realisasi surplus atau defisit 376 miliar 832 juta 981.122 rupiah
16 sen dengan rincian sebagai berikut. 1. Defisit setelah perubahan 739 miliar 611 juta 238.238 rupiah. 2. Defisit realisasi 362 miliar 762 juta 779.773 rupiah 73 sen. Selisih kurang 376 miliar 848 juta 458.500 rupiah 27 sen. D. Rincian anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebagai berikut. 1. Anggaran pembiayaan setelah perubahan 993 miliar 909 juta 492.620 rupiah. 2. Realisasi 993 miliar 909 juta 492.620 rupiah 76 sen. Selisih kurang 76 sen. E. Rincian anggaran dengan realisasi pembiayaan rincian sebagai berikut. 1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan 254 miliar 298 juta 254.382 rupiah. 2. Realisasi 250 miliar rupiah, selisih lebih 4 miliar 298 juta 254.382 rupiah. Romawi ketiga, neraca daerah dan laporan arus kas. Pertama, neraca daerah per 31 Desember 2024 sebagai berikut. A. Jumlah aset 17 triliun 281 miliar 761 juta 432.477 rupiah 10 sen. B. Jumlah kewajiban 186 miliar 737 juta 697.816 rupiah 35 sen. C. Jumlah ekuitas 17 triliun 95 miliar 23 juta 734.660 rupiah 75 sen. Kedua, laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut. A. Saldo kas awal per 1 Januari 2024 sebesar 993 miliar 909 juta 492.620 rupiah 76 sen. B. Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 1 triliun 447 miliar 317 juta 756.697 rupiah 27 sen. C. Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar 2 triliun 60 miliar 80 juta 536.435 rupiah. D. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris 13.925.000 rupiah. E. Saldo kas akhir per 31 Desember 2024 sebesar 381 miliar 160 juta 637.833 rupiah 1 sen.
Kedua, penetapan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 tercantum dalam keputusan ini. Ketiga, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Mangupura pada tanggal Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti SH. Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat. 1. Bupati Badung. 2. Kepala perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. 3. Arsip. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama pembacaan surat keputusan DPRD Kabupaten Badung. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Kami tanyakan kembali kepada segenap anggota Dewan, apakah rancangan surat keputusan DPRD Kabupaten Badung tersebut dapat disepakati dan ditetapkan menjadi surat keputusan DPRD Kabupaten Badung? Terima kasih. Hadirin dan peserta rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Sebagai implementasi dari persetujuan bersama tersebut, maka kami pimpinan atas nama DPRD Kabupaten Badung bersama Bupati Badung akan menandatangani surat keputusan DPRD dan nota kesepakatan didampingi oleh Sekretaris Daerah dan PLT Sekretaris Dewan.
Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Demikian tadi telah dilaksanakan penandatanganan surat keputusan DPRD Badung dan nota kesepakatan terhadap rancangan tersebut. Acara selanjutnya adalah sambutan Bupati Badung. Untuk itu kami persilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung atau yang mewakili, Sekretaris Daerah dengan seluruh pejabat lengkap di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, PLT, Sekretaris Dewan, pimpinan instansi vertikal Kabupaten Badung, para direksi perusahaan daerah Kabupaten Badung, Ketua KPU Kabupaten Badung, Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, para tenaga ahli DPRD dan fraksi DPRD Kabupaten Badung, rekan-rekan wartawan, media cetak dan elektronik, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak hadirin sekalian untuk menghanturkan sesanti Angayu Bagio, memanjatkan puji syukur kehadapan Ide Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawar nugrahanya, kita dapat menuntaskan agenda sidang paripurna DPRD Kabupaten Badung dalam rangka pengambilan keputusan Dewan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, rancangan peraturan daerah ini disusun berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD yang telah diaudit oleh BPKRI Perwakilan Provinsi Bali dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dengan telah ditandatanganinya persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, dan selanjutnya saya selaku kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Pada kesempatan ini perkenankan saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Badung menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang mendalam kepada Dewan yang terhormat yang telah melakukan serangkaian proses pembahasan yang rampung tepat pada waktunya dan sangat mengapresiasi atas saran dan masukan terkait rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Pemerintah Kabupaten Badung akan berupaya secara bersungguh-sungguh untuk melakukan perbaikan dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya perkenankan saya sekali lagi menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kesungguhan dan kerja keras pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Badung, sehingga rancangan peraturan daerah dapat kita sepakati bersama. Semoga Ide Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada masyarakat menuju Kabupaten Badung yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu.
Om Santi, 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 Om. Demikian telah kita dengarkan bersama sambutan Bupati Badung. Untuk itu kami sampaikan terima kasih. Hadirin dan peserta rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Setelah sambutan Bupati Badung tersebut, maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung hari ini. Perkenankan saya atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada hadirin sekalian atas ketekunannya mengikuti acara rapat hari ini. Akhirnya, dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung hari ini kami nyatakan telah selesai dan ditutup secara resmi. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.